Seorang pria muda Indonesia bernama Raka, usia akhir 20-an, duduk santai di teras rumah kayu tradisional di pedesaan yang tenang. Ia mengenakan kemeja batik sederhana, wajahnya tampak damai dan penuh cinta. Di sampingnya duduk istrinya, Laras. Wanita Indonesia usia pertengahan 20-an yang sedang hamil besar, mengenakan gaun motif bunga dan tersenyum lembut. Tangan mereka saling menggenggam dalam kamar tidur sederhana dengan dinding kayu dan lampu bohlam kuning yang redup. Raka terbangun. Dari tidurnya, ia duduk di tepi ranjang dengan ekspresi terkejut dan bingung. Di sampingnya, Laras masih tertidur. Dari arah jendela yang terbuka sedikit, tirai putih melambai pelan. Karena angin malam, di luar, suasana gelap dan sunyi. Hanya diterangi cahaya bulan, ekspresi Raka memancarkan rasa tidak percaya, seolah baru mendengar sesuatu yang tidak masuk akal. Di kamar tidur yang remang-remang, Raka menatap perut Laras yang membesar dengan ekspresi tercengang. Ia berlutut di samping ranjang, sementara tangannya menyentuh perut Laras yang terlihat bergerak-gerak pelan, seolah merespon sesuatu. Laras, yang masih setengah tidur, terlihat bingung dan gelisar. Dari jendela terbuka, cahaya bulan menerobos masuk, menyinari bagian tubuh Laras dan menciptakan bayangan dramatis. Malam hari di dalam rumah tradisional Jawa yang remang dan lengang, Raka berdiri kaku di ambang pintu dapur. Wajahnya tegang dan matanya memelalak, menatap ke arah dapur yang kosong, namun terdengar suara tawa lirih perempuan. Di ruang tengah rumah dengan pencahayaan redup, Laras duduk di kursi kayu tua dengan wajah kosong. Matanya terbuka lebar menatap ke depan tanpa fokus. Suara merdu dan lirih lagu Nina Bobo terdengar dari mulutnya, namun ekspresinya dingin dan tak wajar. Raka berdiri di dekat pintu, memandang istrinya dengan tatapan panik dan bingung. Di kamar mandi rumah kayu yang sederhana, dengan dinding papan dan lampu redup menggantung di langit-langit, Raka berdiri mematung di depan cermin tua yang agak buram. Di pantulan cermin, terlihat bayangan samar seorang perempuan berambut panjang dan basah. Berdiri di belakangnya, wajah Raka pucat dan penuh keringat dingin. Di loteng rumah yang gelap dan penuh debu, Raka menyalakan lampu senter kecil, mengenakan jaket lusuh dan celana panjang. Wajahnya serius dan penasaran. Ia membungkuk, memungut sebuah buku doa kuno bersampul coklat tua yang sudah lusuh dan terikat dengan benang merah. Di sekelilingnya, terdapat kotak-kotak kayu tua, sarang laba-laba, dan karung-karung lama yang berdebu. Di kamar tidur dengan lampu temaram dan nuansa gelap, Laras terbaring di ranjang. Wajahnya pucat dan berkeringat, sambil mengigau pelan menyebut nama asing, Umairoh, Umairoh. Ia mengenakan daster tidur warna biru muda, rambut panjangnya kusut dan menempel di pipi. Raka duduk di sisi ranjang, memegangi tangan Laras sambil menatapnya dengan cemas. Mengenakan kaos panjang lengan, di samping tempat tidur ada buku doa kuno yang sebelumnya ditemukan, terbuka pada halaman tengah. Bayangan samar menyelimuti sudut kamar, di depan sebuah rumah tua yang tampak terbengkalai di tengah kebun bambu. Raka berdiri dengan wajah penuh keraguan dan waspada. Ia mengenakan jaket tipis dan celana panjang, menggenggam buku doa kuno di tangan kanan. Rumah tersebut berarsitektur Jawa klasik, berdinding kayu kusam, dengan pintu setengah terbuka dan jendela yang pecah. Kabut tipis menyelimuti halaman, dan dedaunan kering berserakan di tanah. Di belakangnya, pepohonan tinggi membentuk bayangan gelap. Dalam kamar bayi yang baru disiapkan, cat tembok warna hijau lembut dan perabotan bayi berwarna pastel menciptakan suasana tenang. Namun di balik tirai jendela tipis yang tertiup angin malam, tampak samar wajah pucat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Matanya kosong dan bibirnya tersenyum tipis. Raka berdiri mematung di tengah ruangan, mengenakan kemeja rumang dan celana kain, menatap langsung ke arah jendela dengan wajah syok dan tubuh membeku. Boneka kecil tergantung di dekat jendela, bergoyang perlahan, gaya realistik fotografi. Atmosfer kontras antara kehangatan kamar bayi dan kengerian kehadiran makhluk halus, fokus pada ekspresi ketegangan dan detail wajah kuntilanak. Di ruang tamu rumah yang remang dengan lampu minyak menyala redup, Raka duduk bersila di lantai, mengenakan pakaian longgar putih dan memegang erat buku doa kuno di tangannya. Mulutnya komat-kamit membaca doa, keningnya berkerut penuh konsentrasi. Di belakangnya, bayangan samar sosok kuntilanak terlihat berdiri di sudut ruangan berambut panjang, mengenakan gaun putih panjang kusut, dengan wajah setengah tertutup rambut. Tirai-tirai bergetar meski tidak ada angin. Di sekeliling Raka ada lingkaran garam dan bunga melati berserakan. Di kamar tidur yang lampunya berkedip-kedip,
Laras duduk di tepi ranjang dengan punggung tegak kaku, mengenakan daster putih. Wajahnya terlihat kosong, tetapi matanya melotot tajam dan mulutnya mengucapkan kata-kata dengan suara yang terdengar seperti perempuan tua serak dan penuh amarah. Raka, yang berdiri di ambang pintu, menatap Laras dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Satu tangan memegang dinding untuk menahan tubuhnya di meja samping tempat tidur. Lilin menyala redup dan bayangan kuntilanak samar terlihat di cermin di kamar tidur yang sepi dan remang. Laras tidur meringkuk di ranjang, mengenakan daster hamil. Warna lembut, tangannya memeluk perutnya yang besar, ekspresi wajahnya tampak gelisah. Raka duduk di samping ranjang dengan mata membelalak, memandangi perut Laras yang tampak bergerak tidak wajar. Gelombang aneh di balik kulit, di tengah kesunyian. Terdengar tangisan bayi dari arah perut Laras. Lampu meja berkedip pelan, dan udara di kamar terlihat berkabut tipis di sudut ruangan. Bayangan samar kuntilanak berdiri membelakangi kamera. Malam hari yang gelap, hujan deras mengguyur atap rumah. Petir menyambar, menerangi sesekali suasana dengan cahaya putih. Dari luar rumah, terlihat siluet sosok kuntilanak berdiri di atas atap bergaun putih panjang yang basah tertiup angin. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Matanya merah menyala menatap tajam ke arah jendela kamar di bawahnya. Di dalam rumah, tampak Raka membuka tirai jendela sambil menahan napas. Matanya membelalak melihat ke atas. Laras yang tengah berbaring di ranjang tampak pucat dan menggigil di tengah hutan berkabut pagi hari. Raka berjalan sendirian menyusuri jalur sempit yang dipenuhi akar pohon dan daun basal. Ia mengenakan jaket lusuh dan celana panjang, membawa senter dan selembar kertas tua berisi peta. Wajahnya serius dan penuh tekad, menatap ke arah deretan pohon tua yang menaungi sebuah makam tua berlumut, setengah tertutup semak belukar. Nisan batu bertuliskan nama Umairoh tertutup jamur dan tanah. Kabut tipis menggantung di udara, menciptakan suasana sunyi dan mencekam. Burung hantu diam di cabang atas, di depan makam tua yang baru saja dibersihkan. Raka berlutut sambil menaburkan bunga melati dan kenanga ke atas nisan. Wajahnya penuh haru dan ketulusan, tangannya menggenggam kitab doa tua yang lusuh. Sementara bibirnya membaca doa dengan suara bergetar. Langit di atasnya mendung kelabu, dengan cahaya lembut menembus celah pepohonan. Di belakangnya, kabut mulai menipis dan suasana menjadi lebih tenang. Batu nisan tua bertuliskan nama samar mulai tampak jelas di dalam kamar tidur yang kini bersih dan terang. Laras duduk di ranjang dengan senyum damai, mengenakan piyama hamil warna pastel. Cahaya matahari pagi masuk dari jendela, menciptakan suasana hangat. Tangannya membelai perutnya yang besar dengan lembut. Raka berdiri di sampingnya, menatap Laras dengan mata berkaca-kaca penuh haru. Di latar belakang, tidak ada lagi bayangan atau suara aneh. Hening yang tenang menggantikan suara lagu Nina Bobo yang selama ini menghantui di ruang bersalin rumah. Sakit dengan cahaya lembut, Raka berdiri di samping ranjang Laras, menggenggam tangan istrinya yang tampak lelah namun tersenyum lega. Seorang perawat menggendong bayi yang baru lahir, dibalut selimut putih bersih, dan memberikannya kepada Laras. Wajah Raka berlinang air mata kebahagiaan. Matanya memandang bayi itu dengan campuran takjub dan syukur. Laras menatap Raka dengan lembut, tangan satunya menyentuh pipi sang bayi. Tidak ada aura gelap, hanya kebahagiaan dan kehangatan keluarga yang utuh. Sore hari yang damai, sinar matahari keemasan menerpa lembut teras rumah. Raka dan Laras duduk berdampingan di kursi kayu, menggendong bayi mereka yang tertidur pulas di selimut biru muda. Wajah mereka tenang dan penuh kelegaan. Mata Raka memandang jauh ke arah halaman, sementara Laras menyandarkan kepala di pundaknya. Di dekat kaki mereka, secangkir teh hangat mengepulkan aroma harum. Tidak ada suara aneh, hanya suara alam burung. Dedaunan tertiup angin di ruang kerja kecil dengan cahaya lampu meja yang hangat. Raka duduk di depan meja kayu, menulis di sebuah buku harian kulit coklat tua. Di belakangnya, rak penuh buku dan foto keluarga kecilnya bersama Laras dan bayi mereka. Wajah Raka tenang dan hikmat. Pena di tangannya bergerak pelan menuliskan kalimat terakhir. Abaikan suara, tapi jangan abaikan perasaan, dan selalu lindungi orang yang kamu cintai. Di sisi meja, foto bayi mereka tersenyum dalam bingkai kecil.